Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Soekardi, yang saya hormati para asatidz, para pengurus, dan juga yang saya hormati dan saya cintai para jamaah online Asyifa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, memberikan kepada kita kecukupan rezeki setiap kebutuhan, memberikan kepada kita ampunan atas kesalahan dan dosa kita, dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah nanti, kita diberikan surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha. Bapak Ibu rahimakumullah, saya refresh dulu pertemuan yang dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya menyampaikan bahwa hambanya yang terbaik adalah hambanya yang bertakwa dan yang kaya. Karena yang kaya itu banyak bisa berbuat. Yang lebih berkuasa banyak bisa berbuat. Maka Allah lebih mencintai yang kaya, hambanya yang muttaqin, yang takwa, dan yang kaya. Kemudian ternyata setelah diterapkan dalam kehidupan, ternyata yang kaya itu merasa lebih. Maka Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang kaya, janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan congkak dan sombong. Wahai orang-orang yang kaya, Allah sampaikan, maka jangan tinggikan sayapmu. Ya, waqfid janahak, rendahkan sayap. Ya, karena bagaimanapun juga kekayaanmu dan apa yang kau banggakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang saat ini kita menginjak ayat pokok yang kedua yang ada di dalam hadis Riyadhus Shalihin bab 71. Monggo diartikan dulu, Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut pada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diberikan nikmat oleh Allah dua. Nikmat Rahman dan nikmat Rahim.
Kalau orang kafir ada mendapatkan rahmannya saja. Karena rahman Allah diberikan kepada orang yang taat dan orang yang tidak taat. Orang muslim dan tidak muslim mereka mendapatkan rahmannya. Rahman diberikan di dunia. Maka orang yang kafir pun di dunia mendapatkan kenikmatan. Tapi orang yang beriman diberikan oleh Allah Rahman dan Rahim. Ya, Rahman dan Rahim. Mendapatkan dua kesempatan. Nah, orang yang beriman ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, mayyartadda minkum an dini. Barang siapa yang keluar dari agamanya, ada yang mengatakan murtad, menjadi kafir, ada yang mengatakan karena kesombongannya. Karena kesombongannya kemudian dia mentang-mentang. Seakan-akan dia yang paling hebat. Seakan-akan dia yang paling kuasa. Seakan-akan dia yang paling bisa. Ya. Maka di sini diingatkan oleh Allah. Siapapun yang beriman, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling kuasa, dan lain sebagainya, maka diingatkan, mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum ma yuhibbuna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yuhibbuhum ma yuhibbuna, yang satu dengan yang lainnya saling kasih sayang, saling mencintai. Orang kalau mencintai, maka cinta itu apapun akan diberikan kepada orang yang dicintai. Apapun yang diminta, orang yang dicintai akan dikasihkan. Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Allah mencintai seseorang. Dan apabila seseorang itu minta kepada Allah, pasti Allah akan memberikan. Bahkan kadang-kadang tidak minta pun diberikan oleh Allah. Karena Allah sudah mencintai orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi hal semacam ini, ya, kaum atas sudah tidak mau lagi kasih sayang kepada yang bawah, maka Allah akan mengganti kaum yang baru. Nah, karena musibah itu diberikan oleh Allah jikalau ada di antara kaum atau pemimpin-pemimpin itu diingatkan sudah tidak mau, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah-musibah. Nah, itu. Adillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Nah, kemudian kaum tersebut yang yuhibbunahum ma yuhibbuna itu adalah adillatin 'alal mu'minin. Lemah lembut, kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi terhadap orang mukmin kasih sayang, terhadap kebenaran orang-orang mukmin, orang-orang yang amanah, ya. Nah, orang-orang yang amanah dia betul-betul kasih sayang. A'izzatin 'alal kafirin, dan tegas, keras, 'alal kafirin, terhadap orang-orang yang bangkang, ya, terhadap orang-orang yang bangkang. Nah, kalau dilihat dari awal sini adalah amanu. Nah, ternyata ada orang yang amanu ini setelah diberikan oleh Allah kelebihan, setelah diberikan oleh Allah kenikmatan, setelah diberikan oleh Allah kekuasaan, ternyata amanunya bisa jadi bangkang, bisa jadi kafir. Maka hati-hati. Barang siapa yang sudah beriman, kemudian diberikan Allah kenikmatan, ternyata dia banyak menolak. Ya, biasanya dulu sebelum dia kaya, nah, itu suka ke masjid,
suka atau bahkan pakai pakaian yang syar'i, tapi setelah kaya, oh dia berubah. Nah itu namanya kafirin, menolak. Kemudian yujahiduna fi sabilillah. Sifatnya lagi mereka akan bersungguh-sungguh, berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata la'im, dan tidak takut, mereka tidak takut laumata la'im, terhadap orang-orang yang suka mencela. Di zaman sekarang banyak orang yang suka mencela lewat teknologi. Ya, sekarang ini gampang saja mencela orang itu lewat medsos, gampang aja. Tapi kalau sudah demikian orangnya, maka orang yang digantikan oleh Allah, nah tidak peduli. Meskipun kamu mencela, yang penting kita di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan itulah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala lebih luas dan lebih mengetahui, ya, maha luas dan maha mengetahui. Jadi seharusnya begitulah kita bersikap sebagai seorang mukmin, ya. Jangan bersikap kemudian setelah diberikan oleh Allah kenikmatan, kelebihan, keuangan, kekayaan, ternyata tambah sombong. Maka harus bertambah yuhibbunahum wa yuhibbunah. Bertambah kasih sayang antara satu dengan yang lain. Bertambah yujahiduna, bertambah sungguh-sungguh di jalan Allah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad 47 ayat 38. Monggo diartikan dulu Bu Wati. Oke, Ustaz, siap. Surat 47 ayat 38. Ingatlah. Surat 47 ayat 38. Yeah. Panjang nih Ustaz nggih. Nah, Wow, yang di layar aja. Oh nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Surat 47 ayat 38. Oke, dilanjutkan seterusnya sekalian. Dan Allah berfirman, kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum wa in tatawallaw, dan jika kalian semua berpaling, ya, jika kalian semua berpaling, bahasa Jawa ini minggu, ya. Jika kalian semua berpaling, mulai kalau berpaling ya karena ada sesuatu, itu kemudian dia berpaling. Nah, istilahnya kalau dulu fokus kepada Allah, maka kemudian ada nikmat dan lain sebagainya, maka dia berpaling ke lain hati, ya, menjadi wahdahu la syarikalah, menjadi tidak satu-satunya, tidak menjadi tidak wahdahu la syarikalah. Maka yastabdiluna qauman ghairakum, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum yang lainnya. Yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti kaum yang lainnya. Bagaimana cara Allah?
terserah Allah. Summa la yakunu amsalakum. Ya. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kalian. Summa la yakunu, kemudian la yakunu. Mereka semuanya tidak berada amsalakum seperti kalian. Jadi kalau ada masyarakat berpaling, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan masyarakat baru. Maka saat kita tetap berjuang, karena kita tetap berjuang, terus berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan yang benar. Nah, tapi ternyata mungkin ada orang yang dulu ingin berkuasa, janjinya baik, kemudian ternyata diberikan oleh Allah, nah, jadi berpaling. Maka jangan khawatir, Allah akan membantu. Karena Allah sendiri akan berjanji, akan mengganti kaum yang baru. Nah, tapi kita tetap jahadu. Kita tetap berjuang untuk membela kebenaran. Kita tetap saling cinta mencintai antara sesama mukmin. Iya sya'yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi'akharin. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka yudhibkum, Allah akan melenyapkan kalian semua, ayyuhan nas, wahai para manusia, bi'akharin, dengan kaum yang lain. Wa kana dzalika 'ala Allahi qadira. Dan menghendaki, melenyapkan, menghancurkan, membinasakan, memberikan musibah dan lain sebagainya, bagi Allah itu adalah mudah. Ya, bagi Allah adalah mudah. Seakan-akan jangan menganggap bahwa Allah tidak mampu berbuat demikian dan demikian. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Jika Allah menghendaki sesuatu, tinggal kun fayakun, maka jadilah. Wa kana 'ala Allah, wa kana Allahu 'ala dzalika qadira. Jadi menurut Allah, ya, terhadap segala sesuatu adalah mudah. Kemudian alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Monggo. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Nah, alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arbil haq. Apakah kamu tidak melihat? Kamu siapa? Orang-orang yang berpaling, orang-orang yang sombong dengan kenikmatan, orang-orang yang diberikan kekayaan. Seharusnya orang-orang yang lebih dicintai Allah, tapi dia berpaling. Alam tara anna Allah, apakah kamu tidak melihat? Sesungguhnya yang menciptakan langit yang kelihatannya besar, langit yang besar, yang kita lihat tanpa tiang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Wal arda, dan bumi yang kita tempati. Bumi yang kita tempati juga Allah yang menciptakan. Nah, kita bernaung di mana? Kita bertempat tinggal di mana? Nah, kita bernaung di langit Allah. Kita bertempat tinggal di bumi Allah. Nah, kita mau apa? Semuanya milik Allah. Ya. Dan Allah lah yang menciptakan itu semua bil haq, tidak diragukan lagi. Dan tidak ada orang yang meragukan, meskipun orang itu kafir, tidak akan meragukan bahwa langit dan bumi itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
Dan jika Allah menghendaki kalian semua ya dan mendatangkan makhluk yang baru, itu gampang. Gampang saja menciptakan langit yang besar, gampang. Apalagi menghancurkannya, tinggal menghancurkannya gampang. Ya, menciptakan itu lebih sulit daripada menghancurkan. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz di surat Ibrahim 20, dan itu semua bagi Allah adalah tidak sukar. 'Ala Allahi bi'aziz. Maka hati-hati. Hati-hati. Memang Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada orang yang takwa dan orang yang kaya. Tapi kalau sudah menjadi kaya, sudah menjadi kuasa, sudah menjadi punya kelebihan, maka hati-hati. Ancaman Allah akan banyak. Karena orang yang punya kuasa, punya kelebihan, punya uang, dan lain sebagainya itu memunculkan sifat sombong. Nah, bagaimana sikap seorang muslim seharusnya? Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Monggo. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, Muhammad Rasulullah dan Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah percontohan, dan kita selalu mencontoh Rasulullah. Dan bagaimana sikap Rasulullah? Asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap kesalahan, ya, tegas terhadap orang-orang yang berbuat salah, terhadap orang-orang kafir, waruhama'u bainahum, dan kasih sayang sesama mereka, sesama orang-orang yang baik, sesama orang-orang yang beriman, kasih sayang. Nah, mereka orang yang beriman, mereka satu, mereka tetap rukuk, tetap sujud kepada Allah. Ini cirinya. Makanya sholat itu adalah imaduddin. Nah, sholat itu tiangnya agama. Sholat itu adalah sesuatu amalan yang pertama kali dihisab. Itu sholat. Maka ciri utamanya adalah sholat. Bahkan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, ya, mereka mencari keutamaan atau rizki dan lain sebagainya dari Allah dan mencari ridhonya dengan cara sholat dan sujud. Maka kalau ingin mendapatkan keutamaan, kelebihan, maka banyak-banyak sholat dan sujud. Banyak-banyak rukuk dan banyak sujud. Ini berarti kita harus banyak sholat. Nah, karena memang aneh. Kenapa orang minta rezeki, disuruh sholat. Sholat duha, banyak sholat duha. Kan seakan-akan tidak ada hubungannya. Ya, apa hubungannya rezeki dengan sholat duha? Tidak ada hubungannya. Tapi itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Banyak sholat duha, banyak sholat duha, banyak sholat. Nah, simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada bekas sujud di wajah mereka. Nah, itu cirinya. Selanjutnya,
Baik, ini ayat-ayat yang ayat-ayat yang berpengertian sama. Nah, kita lanjut ke ayat pokok yang ketiga. Ya, dalam Riyadhus Shalihin, ayat pokok yang ketiga. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Monggo. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Wahai para manusia, ini semuanya. Baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Baik yang kecil maupun yang tua. Dewasa maupun pokoknya manusia. Ya, manusia. Asal tidak kehilangan akal. Ya, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian. Nah, di situ ada kami menciptakan kalian. Berarti kita asalnya tidak ada, Allah yang menciptakan. Ya, Allah lah yang menciptakan kita. Berarti kalau Allah yang menciptakan, bagi Allah mudah apapun yang dikerjakan terhadap kita. Karena dia yang menciptakan. Yang menciptakan aja bisa, apalagi mematikan. Oh, tambah bisa. Bagi Allah menciptakan. Dan kita diciptakan oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Setelah diciptakan laki-laki dan perempuan ini, maka berkembang biak. Ya, berkembang biak. Maka diciptakanlah satu dengan lain su'uban wa qabail. Diciptakanlah, dijadikan, setelah diciptakan, kemudian dijadikan su'uban wa qabail. Ada yang berbangsa-bangsa, ada yang berkobilah-kobilah, kelompok-kelompok. Ada di antara kita, ada laki-laki, perempuan. Kemudian ada kelompok-kelompok organisasi. Ada organisasi Karang Taruna, ada remaja masjid, lebih besar lagi ada organisasi agama, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, kemudian ada lebih besar lagi, namanya su'uban. Ya, ada bernegara, berbangsa-bangsa. Nah, itu semua ada tujuannya. Ada tujuannya. Allah menciptakan demikian, itu ada tujuannya. Adalah lita'arofu, saling memahami. Jenengan harus paham sifat-sifat wanita. Wanita juga harus paham sifat-sifat laki-laki. Ya, wanita mungkin punya sifat ahli sejarah. Kita harus paham bagi orang-orang laki-laki. Karena seorang wanita itu kalau lagi marah, itu sesuatu yang dulu-dulu itu diungkit semua. Sehingga dia ahli sejarah. Ya, kita harus paham. Kita harus paham. Nah, itulah memang lita'arofu. Nah, kemudian kalau kita besar kepada qabail, organisasi-organisasi, maka semua ada beda. Maka kita harus memahami. Lita'arofu, jangan saling bertengkar, tapi kita saling paham. Jangan saling bertengkar, jangan saling berselisih,
kita harus paham. Ambil yang terbaik. Nah, itu tujuannya. Ya. Nah, di antara kegiatan ini, perkumpulan ini, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu berhadapan dengan Allah, karena tujuan kita datang dari Allah, kembali kepada Allah, karena tujuan utama adalah Allah, maka sebaik-baik kalian adalah yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Sudah, yang paling baik karena kita diciptakan oleh Allah, dan kita juga nanti kembali kepada Allah, yang paling baik, ya, menurut Allah kepada Allah, ya yang taat kepada Allah. Bukan taat kepada yang lainnya. Bukan ikut kepada yang lainnya. Tapi kembalinya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini kembali kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ya, dan maha teliti. Jadi Allah tahu siapa yang bertakwa, siapa yang lebih bertakwa. Allah tahu. Nah, yang paling penting kita manusia harus berusaha supaya kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah di dalam pertemuan yang kemarin termasuk yuhibbul muttaqin. Nah, cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ada hadis Nabi, ya. Nah, kemudian saya ulang lagi. Nah, min dzakarin wa unsa wa ja'alakum su'uban lita'arafu. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf ini yang paling dekat siapa? Yang paling dekat adalah keluarga. Ya, keluarga. Maka dengan keluarga itu apa yang harus kita kerjakan? Silaturahmi. Sambung keluarga. Jangan sampai ada keluarga kita, anak kita, ibu kita, atau orang tua kita orang yang kaya, diberikan kelebihan, tapi jangan sampai ada keluarga kita yang ternyata hidupnya kekurangan. Ternyata hidupnya nggak bisa makan. Jangan sampai. Karena silaturahmi. Maka sambunglah silaturahmi. Monggo diartikan. Siap, Ustaz. Hadis Imam Tirmidzi nomor 1902 dari Yazid Al-Munbaitsi dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, belajarlah dari nasab kalian yang dapat membantu untuk silaturahmi, karena silaturahmi itu dapat membawa kecintaan dalam keluarga dan memperbanyak harta, serta dapat memperpanjang umur. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ta'allamu, belajarlah kalian semua, ya, belajarlah, pelajari semua kalian. Min ansabikum, dari nasab kalian. Ya, jangan sampai nasabnya putus. Ya, biasanya kan banyak. Kita ini yang kepaten obor kalau orang Jawa. Nah, dipelajari, digolei. Ta'alamu itu ilmuilah, ketahuilah. Berarti pelajari. Ta'alamu, jangan sampai hilang, jangan sampai tidak tahu. Apa yang harus dipelajari? Min ansabikum, dari nasab-nasab kalian, dari saudara-saudara kalian. Matasiluna bihi arhamakum, ya, karena menyambung silaturahmi, ya, matasiluna bihi arhamakum, dengan mempelajari nasab itu bisa menyambung silaturahmi. Fa inna silaturahmi mahabbatun. Ya, sesungguhnya silaturahmi itu memunculkan mahabbah. Ya, memunculkan mahabbah, cinta
fil ahli di dalam keluarga. Ahli. Masro'atun fil mal. Dan bisa memunculkan kekayaan di dalam banyak di dalam harta. Harta kita jadi banyak. Mansa'atun fil asar dan menimbulkan umur panjang. Jadi kalau menginginkan umur kita panjang, harta kita banyak, nah pelajari silaturahmi terhadap keluarga. Pelajari nasab-nasabnya dulu. Maka kalau kita orang yang berusaha, maka pelajari nasabnya dulu. Siapa tahu dari nasab-nasab itu keluarga-keluarga kita sangat saling membutuhkan, sangat butuh. Sehingga kita bisa kuat satu dengan yang lain. Nah. Kemudian keutamaan silaturahmi. Ini dari arhamakum. Ya, dari lita'arofu. Lita'arofu kita pahami di antaranya yang paling utama silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'ul khair sawaban albiru wa silaturahmi wa asra'us sari uqubatan albaghyu wa qati'atur rahmi. Monggo. Dari Aisyah binti Talha, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan baik yang akan disegerakan pahalanya adalah berbuat baik dan menyambung silaturahim. Sedangkan perbuatan dosa yang akan disegerakan siksanya adalah kedoliman dan memutuskan tali silaturahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asra'ul khair. Ya, secepat-cepat kebaikan. Asra lebih cepat. Ikut wazan afdol. Akbar. Tafdil. Lebih cepat al khair apa nih? Kebaikannya. Kalau kita menginginkan kebaikan yang lebih cepat, itu ada yang lebih cepat apa? Sawaban pahalanya. Yang satu albiru, ya, berbuat baik. Ya, albiru berbuat baik. Jadi kalau ingin lebih cepat mendapatkan pahala, maka berbuat baik. Yang kedua silaturahmi. Silaturahmi itu adalah dua hal yang menyebabkan kita lebih cepat mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan pahala. Balasan dari Allah pahala. Dua. Kemudian wasra'usar. Dan kejelekan yang lebih cepat datangnya. Ya, cepat datangnya. Apa itu? Uqubatul bagi. Uqubatul bagi. Uqubah akibat al-bagi dari kedoliman. Nah, kalau dulu al-bagi itu diartikan zina, bagi, begenggek kalau orang Jawa, al-bagi, itu dari bahasa Arab. Dari kezaliman ini adalah dosanya lebih cepat kita terima. Wa qati'atur rahmi, dan memutus silaturahmi. Maka jangan sampai ada satu keluarga sampai tidak menyapa antara kakak dan adik, antara anak dan ayah, antara anak dan orang tua. Jangan sampai, karena itu cepat sekali dosanya dan cepat sekali akibatnya. Jadi hati-hati, jangan sampai ada antara keluarga kemudian putus silaturahmi. Nah, bahkan kebalikannya, kalau pingin kita langsung mendapatkan kebaikan dari Allah, maka sambung silaturahmi. Kita bisa saling sayang menyayangi, bisa saling tolong menolong antara saudara. Baik. Di hadis yang lain, monggo diartikan. Ya Ustaz. Masih dari jalan perawi yang sama dengan hadis sebelumnya. Dari Abdullah bin Amr.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada terjadi hari kiamat hingga nampak kekejian dan perbuatan keji, putusnya silaturahim, buruknya hubungan bertetangga, dan hingga seorang pengkhianat dipercaya sementara orang yang jujur dituduh berkhianat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi yang namanya hari kiamat. Hatta yadharul faksha. Sehingga tampak kejelekan. Ya. Tampak kejelekan. Watafakhus. Jadi perbuatan zina, perbuatan jelek, perbuatan minum sudah tampak. Ya, sudah terang-terangan. Orang berbuat jelek itu terang-terangan. Sudah takut orang-orang yang untuk mengingatkan atau seorang penguasa bekerja sama dengan begitu. Maka tidak akan tampak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kejelekan itu sudah tampak betul. Ya, sudah tampak betul. Wa qati'atur rahimi. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali orang-orang sudah putus silaturahmi. Nah, kalau kita menyambung silaturahmi berarti memperpanjang hari kiamat. Kalau kita memutus silaturahmi berarti mendatangkan, mempercepat hari kiamat. Wasu'il mujawarah, ya, wasu'il mujawarah, dan buruknya hubungan, hatta tu'minul kha'in. Jadi hubungan yang buruk, kemudian hatta tu'minul kha'in. Sehingga orang-orang yang beriman dituduh berkhianat. Ya. Orang yang beriman dituduh berkhianat, orang-orang yang jujur juga dituduh berkhianat. Jadi kalau terjadi, kalau di sini as-sa'ah itu kiamat. Kiamat itu orang mengartikan juga adalah ya kayak kiamat sugro itu kematian. Kalau kiamat kita bisa menyebut waduh kiamat betul ini, berarti kita mendapatkan musibah, musibah besar. Nah, kalau kita mendapatkan musibah besar itu diantaranya disebabkan karena adanya orang yang baik dituduh khianat. Jadi orang-orang yang sudah tidak percaya lagi kepada orang-orang yang baik. Orang sudah percaya kepada orang yang buruk. Malah orang yang buruk dijadikan pemimpin, orang yang khianat dituduh. Orang yang beriman, orang yang baik dituduh berkhianat. Kalau di zaman begitu, sudah ruwet, sudah angel. Dan kalau sudah angel, pasti terjadilah kiamat. Baik kiamat sugro maupun kiamat yang ya, terutama kiamat sugronya. Kemudian ayat yang ke-21. Ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, tunduklah kamu kepada Allah. Rabbakum, kepada Allah. Karena pada dasarnya manusia dan jin tidak dijadikan Allah kecuali untuk beribadah. Kalau sudah beribadah ini, maka wadkhuli jannati. Ya, ada wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah beribadah, maka kata Allah, wadkhuli fi ibadi. Ya. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli fi ibadi.
Mulai dari perintah dulu ibadah, karena tujuannya adalah ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah sampai datang keyakinan. Khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini ada manusia dan ada target Allah. Target Allah. Ada manusia. Nah, di sini ada Allah. Allah yang berfirman. Maka Allah menyampaikan kepada manusia untuk tunduk. Ini sudah perintah. Ada targetnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, la'allakum tattaqun, target ini diantaranya ya puasa. Sebentar lagi puasa. Puasa itu adalah ujungnya la'allakum tattaqun. Nah, ternyata target Allah dan target manusia itu sama. Ya, target Allah dan target manusia itu sama. Keinginan Allah dan keinginan manusia itu sama. Apa? La'allakum tattaqun. Apa keinginannya Allah dan keinginan manusia yang sama? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Karena kalau kamu menjadi orang-orang yang muttaqin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Manusia menginginkan setiap ada masalah, ada jalan keluarnya. Setiap ada masalah, ada jalan keluarnya. Itu yang diinginkan oleh manusia. Sehingga tidak sulit hidupnya. Dan ternyata keinginan Allah juga sama. Ya, keinginan Allah juga sama. Ternyata sama. Keinginan Allah dan keinginan manusia sama saja. Bentar. Baterai saya kelihatannya habis. Karena yang dihadapi manusia adalah ada masalah-masalah. Ya. Kemudian wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Keinginannya manusia adalah punya rizki. Selalu setiap kebutuhannya ada kecukupan. Selalu diberikan kecukupan. Itu keinginan manusia. Dan keinginan Allah juga sama. Maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Ya. Berapapun kebutuhan kita, kita pinginnya dicukupi oleh Allah. Maka jalan keluarnya adalah bertakwa. Karena bertakwa itu adalah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah adalah Allah akan memberikan kecukupan rezeki. Kemudian keinginan manusia serba mudah dalam urusan. Urusan apa saja serba mudah. Urusan keluarga serba gampang. Urusan anak gampang. Urusan pekerjaan gampang. Itu yang diinginkan manusia. Ternyata juga yang diinginkan oleh Allah sama. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang mutakin. Orang mutakin adalah setiap urusannya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang terakhir diantaranya adalah urusan manusia kepingin selalu dimaafkan atas segala kesalahannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan atas setiap kesalahan-kesalahan kita jikalau kita menjadi bertakwa. Maka kata Allah di dalam tadi surat Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang bertakwa. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu orang yang selalu mendapatkan jalan keluar, orang yang selalu mendapatkan rezeki setiap kebutuhan, orang yang selalu dimudahkan dalam segala urusan, orang yang selalu dimaafkan atas segala kesalahan. Sehingga pada akhirnya
akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, itu keinginan kita dan juga keinginan Allah sama. Oleh karena itu, kita harus menyamakan antara keinginan Allah dan keinginan kita. Kalau kita tidak menyamakan, pasti berselisih. Pasti berselisih. Kalau berselisih, tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau kita menyamakan, ya, menyamakan dengan keinginan Allah, pasti akan ketemu. Karena pada dasarnya yang kita cari adalah Allah. Kita menuju kepada Allah, karena menuju kepada Allah, maka kita harus lewat jalan yang sama yang diinginkan Allah. Jangan lewat jalan yang berbeda. Kalau lewat jalan yang berbeda, tidak akan pernah ketemu. Kalau tidak pernah ketemu, maka kita punya masalah, ya serba sulit, karena tidak pernah ketemu. Kita punya kebutuhan, ya juga sulit, karena kita nggak pernah ketemu. Kita di jalan yang beda, ya. Jadi urusannya karena kita di jalan yang beda, tidak akan bisa ketemu. Nah, supaya bisa gampang, maka kita harus menyamakan posisi kita. Ini ada jalan yang dijamin oleh Allah. Maka kita harus lewat jalan itu. Jangan lewat jalan yang lain. Dan jalan itu adalah takwa kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah. Ini ujiannya lagi. Kita sudah menjadi ustaz. Kita menjadi orang yang kaya, diberikan kelebihan. Maka jangan sampai kita kemudian merasa paling bersih. Orang-orang yang merasa bertakwa, seorang kiai, seorang ustadz, yang merasa paling bertakwa, diikuti banyak orang, maka kata Allah, jangan merasa paling bersih. Ya. Wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku, maka janganlah kamu merasa bersih, ya. Anfusakum, diri kalian, ya, merasa bersih, merasa paling baik, merasa paling bertakwa, merasa paling berilmu, merasa paling, nah jangan merasa begitu, ya, jangan merasa paling begitu, karena Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang bertakwa, itu Allah yang lebih tahu. Kita bukan jurinya. Jurinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak perlu membanggakan diri kita. Tidak perlu membanggakan. Tidak perlu. Ya. Membanggakan dirinya nggak perlu. Meskipun kita ustadz yang terkenal. Meskipun kita. Bahkan malah kalau kita banyak membanggakan dirinya. Jangan-jangan kita bukan orang yang bertakwa. Tapi kita adalah orang yang riya, orang yang sombong. Maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Jadi diakhiri, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqwa. Jangan merasa paling suci. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling berilmu. Jangan merasa paling. Nah, begitu. Karena Allah lah yang paling tahu. Karena namanya at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Orang lain tidak tahu. Hanya Allah yang lebih tahu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Monggo saya kembalikan kepada Pak Harto.